Inilah kisah tentang Pak Surya, seorang pria yang dengan tulus membantu tanpa mengharapkan imbalan, tetapi justru mendapatkan hadiah yang mengubah hidupnya selamanya. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang kekuatan hati, kebaikan, dan rahasia alam yang tak pernah terungkap sebelumnya. Pak Surya adalah seorang kakek tua yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa itu dikelilingi oleh alam yang masih sangat alami, dengan sungai yang mengalir tenang dan pepohonan yang tinggi menjulang. Meskipun berada di tempat yang jauh dari kemajuan zaman, kehidupan Pak Surya sangat damai, meski sederhana. Setiap pagi, saat matahari baru saja muncul, Pak Surya akan terbangun dari tempat tidurnya yang terbuat dari bambu, yang telah usang dan mulai rapuh. Rumahnya pun sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan dengan dinding kayu yang sudah banyak yang lapuk, dan atap rumbia yang sudah dipenuhi lumut. Namun, meskipun rumahnya terlihat tua dan hampir roboh, Pak Surya tidak pernah merasa kekurangan. Baginya, kebahagiaan datang dari rasa damai dan hubungan yang erat dengan alam sekitar. Setiap hari, Pak Surya selalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sungai. Ia tidak pernah merasa tergesa-gesa, bahkan dalam cuaca panas sekalipun. Ia menikmati setiap langkahnya dengan penuh ketenangan. Di sungai, Pak Surya akan memberi makan ikan-ikan yang selalu menunggu kedatangannya. Tidak hanya ikan, burung-burung yang terbang rendah pun sering datang ke sekitar Pak Surya, seolah mengenalinya sebagai teman mereka. Meskipun Pak Surya tidak memiliki keluarga dekat, ia selalu merasa dikelilingi oleh makhluk hidup yang membuatnya merasa tidak kesepian. Alam adalah keluarganya, dan ia berbicara pada mereka seakan mereka bisa mengerti. Pagi itu, seperti biasa, Pak Surya menyusuri jalan setapak menuju sungai. Namun, hari itu terasa sedikit berbeda. Angin yang biasanya berhembus lembut, kali ini terasa agak kencang, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Pak Surya mengerutkan keningnya sejenak, tetapi ia melanjutkan langkahnya. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasakan ada perubahan di sungai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Air sungai yang dulu jernih dan tenang kini terlihat sedikit keruh, dan udara sekitar sungai terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam. Pak Surya sampai di tepi sungai dan melihat ke arah air yang bergerak lebih cepat dari biasanya. Di kejauhan, ia bisa melihat riak air yang lebih besar, sesuatu yang tidak biasa terjadi pada pagi yang tenang. Dia berhenti sejenak dan memandang ke arah itu dengan penuh perhatian. Suara alam sekitar seakan mereda, hanya suara gemericik air yang terdengar jelas. Tiba-tiba, riakan air semakin besar, dan dari dalam kedalaman sungai muncul sesuatu yang sangat besar. Apakah itu? Gumam Pak Surya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan perasaan campur aduk antara kagum dan sedikit was-was, Pak Surya melangkah maju sedikit, semakin mendekati sumber riak air tersebut. Perlahan-lahan, seekor buaya raksasa muncul dari dalam sungai, sebagian tubuhnya yang besar masih terendam air. Buaya itu memiliki tubuh yang sangat besar, lebih besar dari buaya-buaya yang biasa Pak Surya lihat, dengan panjang yang hampir mencapai 10 meter. Sisiknya berkilauan terpantul sinar matahari pagi, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan sekaligus menakutkan. Matanya yang besar, penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Pak Surya menahan napas sejenak. Meskipun buaya itu tampak menakutkan, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ancaman. Buaya itu tampaknya terjebak antara beberapa batu besar di dasar sungai, tubuhnya yang besar tidak bisa bergerak dengan bebas. Dalam hatinya, Pak Surya merasa ada kedalaman dan kehormatan pada makhluk besar itu. Itu bukan buaya biasa. Ini adalah makhluk yang mungkin sangat tua, bahkan lebih tua dari dirinya. Tenanglah, temanku, kata Pak Surya dengan suara lembut, meskipun hatinya berdebar. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah kunci untuk menghadapi makhluk yang begitu besar dan kuat. Aku tidak akan membahayakanmu. Namun, meskipun Pak Surya berbicara dengan lembut, buaya itu tetap terlihat gelisah. Kepalanya terangkat tinggi, matanya menatap tajam ke arah Pak Surya. Dengan suara menggeram, buaya itu mengangkat tubuh bagian atasnya sedikit, berusaha bergerak, namun tubuhnya terjebak erat antara bebatuan besar yang menghalangi. Setiap gerakan yang dilakukan justru semakin memperburuk keadaan. Sisiknya menggesek batu-batu tajam, meninggalkan bekas luka di kulitnya yang keras. Pak Surya melihat kesakitan yang jelas di mata buaya tersebut.
Ia tidak ragu lagi, ia harus membantu. Dengan tekad yang kuat, Pak Surya mulai memeriksa sekitar, mencari cara untuk membebaskan makhluk itu. Ia mengambil tongkat kayu panjang yang selalu dibawanya, dan dengan hati-hati, ia mulai menggali di sekitar batu-batu besar yang menahan buaya. Ia bekerja keras, menyingkirkan batu-batu tersebut satu persatu. Terkadang, batu-batu itu sangat berat dan sulit dipindahkan, namun Pak Surya tidak menyerah. Namun, meskipun usaha Pak Surya begitu besar, buaya itu tampak semakin frustasi. Suara desisan panjang terdengar dari mulutnya, dan matanya berkilat, seolah menunjukkan rasa putus asa. Pak Surya bisa merasakan keputusasaan itu. Ia tahu bahwa waktu semakin berjalan dan jika buaya ini tetap terjebak, keadaan bisa menjadi lebih buruk lagi. Aku harus terus berusaha, pikir Pak Surya. Ia terus menggali dan menggeser batu dengan segala kekuatannya, mencoba melepaskan buaya raksasa itu dari perangkap batu yang mengurungnya. Waktu berlalu begitu lama, dan keringat mulai membasahi tubuh Pak Surya. Namun, ia tidak berhenti. Akhirnya, setelah berjam-jam bekerja keras, batu terakhir berhasil digeser. Buaya itu akhirnya bebas. Perlahan-lahan, tubuh besar buaya itu bergerak lepas dari ikatan bebatuan yang menahannya. Pak Surya mundur selangkah, memberinya ruang. Buaya raksasa itu mengangkat tubuhnya yang besar ke permukaan air, perlahan menggerakkan kepalanya ke atas dan mengeluarkan desisan panjang yang terdengar seperti sebuah suara terima kasih yang dalam. Pak Surya hanya berdiri diam, menyaksikan makhluk besar itu, tanpa merasa takut. Ia tahu bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, apa yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Buaya itu tiba-tiba berhenti bergerak, matanya yang merah menyala menatap Pak Surya dengan intensitas yang berbeda. Seolah-olah, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Ia menatap Pak Surya dengan rasa terima kasih yang dalam, dan seiring dengan desisan yang lebih lembut, sebuah suara bergema dalam pikiran Pak Surya, suara yang tidak bisa ia jelaskan. Terima kasih, manusia tua, suara itu bergema dalam pikirannya. Kamu telah membebaskanku. Aku akan membalas kebaikanmu. Pak Surya hanya terdiam, tidak mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Buaya itu kemudian perlahan-lahan menyelam kembali ke dalam sungai, hilang dari pandangan Pak Surya. Hanya suara gemericik air yang terdengar setelahnya. Dengan hati penuh kebingungan namun juga perasaan bangga, Pak Surya berdiri di sana, memandang sungai yang kembali tenang. Ia merasa ada sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi, ia tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Yang ia tahu adalah, pertemuannya dengan buaya raksasa itu tidak hanya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, tetapi juga awal dari sebuah perjalanan yang sangat berbeda. Pak Surya berdiri terpaku di tepi sungai, mata menatap kosong ke tempat di mana buaya raksasa terakhir kali terlihat. Suara air yang mengalir deras di sekitarnya kini terdengar lebih tenang, seolah alam ikut merasakan kelegaan setelah makhluk besar itu dibebaskan. Namun, hatinya tetap gelisah, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Tiba-tiba, angin berhembus sepoi-sepoi, dan Pak Surya merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Dia menoleh dengan cepat, berharap melihat buaya itu kembali, tetapi yang ada hanya sepi. Air sungai mengalir begitu saja, tanpa tanda-tanda keberadaan makhluk besar itu. Namun, saat ia hendak berbalik untuk melangkah pulang, sebuah suara dalam dan berat, penuh dengan gema, terdengar lagi di telinganya. Kali ini, suara itu datang dengan jelas, seolah datang dari dalam hatinya. Terima kasih, manusia tua. Pak Surya membeku, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain di sana. Tidak mungkin ini suara dari dirinya sendiri, pikirnya. Ia mendengar dengan jelas bahwa itu adalah suara buaya raksasa yang telah ia bantu. Dengan tubuh yang masih gemetar, Pak Surya perlahan melangkah lebih dekat ke tepian sungai, mencari-cari sumber suara itu. Namun, tak ada apapun. Semua tampak normal. Tak ada jejak buaya besar itu di permukaan air. Tiba-tiba, Pak Surya merasa sebuah kehangatan yang luar biasa menyebar di tubuhnya. Seperti ada kekuatan misterius yang mulai merasuki dirinya, memulihkan energi yang hampir habis. Tubuh tuanya yang lelah seakan mendapat suntikan tenaga baru. Dia merasa seakan lebih muda, lebih hidup. Semua rasa sakit dan kelelahannya menghilang begitu saja, seakan tersapu oleh sesuatu yang tak terlihat.
Kau telah menolongku, dan aku berhutang budi padamu." Suara buaya itu kembali terdengar di dalam pikirannya, kali ini lebih lembut dan penuh penghargaan. "Jangan takut, manusia tua. Aku akan memberikanmu hadiah. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu." Pak Surya masih belum bisa percaya dengan apa yang ia dengar. "Hadiah? Apa maksudmu?" tanyanya dalam hati. Suara buaya itu menjawab dengan tenang, "Aku adalah makhluk yang telah hidup berabad-abad, menyaksikan banyak perubahan di dunia ini. Aku tahu banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Kau telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa hari ini, dan aku akan memberimu kesempatan yang hanya diberikan kepada sedikit orang, kesempatan untuk mengubah takdirmu." Pak Surya mendengarkan dengan seksama, meskipun rasa takut masih menyelubungi dirinya. Apakah semua ini nyata? Apakah buaya ini benar-benar bisa memberinya sesuatu yang ajaib? "Kau akan diberi kesempatan untuk memilih jalan hidup yang baru," lanjut suara itu. "Aku akan memberimu 3 pilihan. Pilihan pertama, aku akan memberimu kekayaan yang melimpah. Pilihan kedua, aku akan memberimu pengetahuan yang tak terbatas, menjadikanmu seorang bijak yang dihormati oleh banyak orang. Dan pilihan ketiga, aku akan memberimu kekuatan untuk melindungi dan membantu orang-orang yang membutuhkan, memberimu kemampuan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan." Pak Surya terdiam, kebingungannya semakin dalam. Semua ini terdengar seperti mimpi, seperti sebuah ujian dari alam semesta. Kekayaan? Pengetahuan? Kekuatan? 3 pilihan yang sangat berbeda, dan masing-masing tampak menggoda. Namun, di dalam hatinya, Pak Surya tahu apa yang harus dia pilih. Kekayaan bukanlah segalanya bagi seorang pria yang sudah hidup sederhana seperti dirinya. Pengetahuan sangat berharga, tetapi kekuatan untuk membantu orang lain adalah sesuatu yang jauh lebih berarti baginya. "Aku memilih pilihan ketiga," kata Pak Surya dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku ingin memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang, untuk melindungi mereka yang tak berdaya, seperti yang aku lakukan padamu." Suara buaya itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. Kemudian, ia berkata dengan lembut, "Pilihan yang bijak, manusia tua. Maka dari itu, aku memberimu kekuatan yang luar biasa. Tetapi ingatlah, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar. Gunakanlah dengan bijaksana, untuk kebaikan, dan jangan sekali-kali berbalik menggunakan kekuatan ini untuk kepentingan pribadi." Setelah ucapan itu, Pak Surya merasakan tubuhnya kembali dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Ada getaran halus di seluruh tubuhnya, seakan sesuatu yang sangat kuat kini tinggal dalam dirinya. Seperti ada energi yang mengalir dari dalam dirinya, sebuah kekuatan baru yang dia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia bisa merasakannya. Pak Surya tersenyum dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa bahwa hidupnya, yang sebelumnya sederhana dan penuh perjuangan, kini telah mendapatkan makna yang jauh lebih besar. Dia akan melanjutkan hidupnya, tetapi dengan kekuatan baru untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Mungkin ini adalah alasan mengapa ia dipilih, mungkin ini adalah takdir yang telah menunggunya. "Terima kasih," kata Pak Surya dengan tulus, meski tidak ada jawaban lagi dari buaya tersebut. Hanya ada kedamaian di dalam hatinya, sebuah janji yang baru saja dibuat, sebuah janji untuk membantu, melindungi, dan memberi harapan bagi orang lain. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Seorang anak desa yang sedang bermain di pinggir sungai tiba-tiba terjatuh ke dalam air yang deras. Semua orang berlarian ke tepi sungai, tetapi tak ada yang cukup berani untuk terjun menyelamatkan anak itu. Pak Surya melihat kejadian tersebut dari kejauhan, dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. Dengan cepat, ia merasakan aliran air yang deras, tetapi kali ini ada kekuatan di dalam dirinya yang membimbing setiap langkahnya. Ia merasakan energi itu mengalir, dan tanpa kesulitan berarti, ia berhasil meraih tangan anak itu dan menariknya ke tepi dengan mudah. Tak ada rasa takut, tak ada keraguan. Pak Surya tahu persis apa yang harus dilakukan. "Pak Surya, Anda menyelamatkannya," teriak salah seorang tetangga dengan kagum. Pak Surya hanya tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun kekuatan itu tidak terlalu besar, ia merasakannya mengalir dalam dirinya, memberi keyakinan dan ketenangan dalam setiap tindakannya. Dari hari itu, berita tentang penyelamatan anak itu segera menyebar ke seluruh desa, dan Pak Surya mulai dikenal sebagai penjaga sungai. Namun, kejadian ini hanya awal dari serangkaian peristiwa yang lebih besar.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, kabar tentang Pak Surya, penjaga sungai, mulai menjadi pembicaraan di luar desa. Orang-orang dari desa-desa tetangga datang untuk meminta bantuan. Ada yang datang untuk meminta Pak Surya menyembuhkan tanaman yang hampir mati akibat kekeringan, ada yang datang untuk meminta bantuan untuk mengatasi wabah penyakit, dan ada pula yang datang untuk mencari petunjuk hidup yang lebih baik. Dengan kekuatan yang ia terima, Pak Surya mulai membantu orang-orang di sekitarnya. Ia bisa merasakan aura setiap orang, memahami masalah mereka tanpa harus dituturkan. Ia membantu petani menemukan cara baru untuk mengatasi tanah yang tandus, memberi nasihat bijak kepada anak-anak muda yang bingung dengan arah hidup mereka, dan bahkan menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan dengan pengetahuan herbal yang ia pelajari. Namun, kekuatannya bukan hanya soal kemampuan fisik atau pengetahuan. Ia kini bisa merasakan rasa takut, cemas, dan kebingungan orang-orang hanya dengan memandang mata mereka. Ia bisa merasakan ketulusan atau kebohongan dalam setiap kata yang diucapkan, dan ia menggunakan kemampuan itu untuk menolong lebih banyak orang. Suatu hari, seorang wanita muda datang ke rumah Pak Surya dengan cerita yang menyentuh hati. Ia menceritakan tentang anaknya yang sakit keras dan tidak mampu diobati oleh tabib manapun. Tanpa ragu, Pak Surya mengajak wanita itu ke rumahnya dan memberikan ramuan herbal yang telah ia pelajari dengan bantuan kekuatan baru yang ia miliki. Seminggu kemudian, anak itu sembuh total. Kabar ini segera menyebar, dan dalam waktu singkat, Pak Surya tidak hanya dikenal sebagai penyelamat sungai, tetapi juga sebagai penyembuh dan pembimbing spiritual. Pada suatu pagi, sebuah tim dari kota datang ke desa Pak Surya. Mereka adalah jurnalis dari stasiun televisi nasional yang telah mendengar tentang kisah Pak Surya, sang penjaga sungai, dan ingin meliputnya. Mereka ingin mendokumentasikan bagaimana seorang kakek tua yang sederhana bisa memiliki kekuatan yang begitu besar dan luar biasa. Video wawancara mereka menjadi viral, dan dalam waktu singkat, Pak Surya menjadi sensasi di seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia menghubungi Pak Surya, mengirimkan doa, dan bahkan menawarkan bantuan untuk membangun pusat bantuan kemanusiaan atas nama kebaikannya. Media sosial pun ramai dengan hashtag Pak Surya Penjaga Sungai, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, meskipun popularitasnya semakin meluas, Pak Surya tetap tidak berubah. Ia tidak tergoda oleh pujian atau hadiah yang datang kepadanya. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pak Surya terus hidup sederhana, tinggal di rumahnya yang kecil, dan tetap membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang ikhlas. Kisah Pak Surya menjadi legenda, tidak hanya di desanya, tetapi juga di seluruh negeri. Setiap orang yang bertemu dengannya merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Orang-orang yang datang untuk meminta bantuan tidak hanya pulang dengan solusi praktis, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan pengertian yang mendalam tentang hidup. Pak Surya tidak pernah mencari ketenaran atau pengakuan, tetapi kisahnya terus menyebar. Ia mengajarkan dunia bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik atau pengetahuan, tetapi pada hati yang tulus dan niat untuk membantu sesama. Hari-hari berlalu, dan Pak Surya menjadi simbol kebaikan yang abadi, seorang pria yang, meskipun sudah tua, membawa perubahan besar bagi dunia melalui kekuatan yang diberikan oleh alam. Kisahnya tetap hidup, menginspirasi generasi demi generasi, dan menjadi bagian dari warisan yang tak akan pernah terlupakan.